Nah, wira swasta kita ternyata masih lebih rendah loh dibanding negara ASEAN lain. Ada datanya? Ada lah. Apa datanya? Ada Ini ya sekitar wira 4 ekor tambah 2 yang sudah produksi. Ini nanti masa produksinya bisa sampai setahun lebih. Artinya kita sampai setahun lebih nggak perlu beli telur. Nah, saya ini dulu. Ya. Dipatok. Ih, ayam. Yam, yam, yam. Telur dia. Oh, Oh, itu juga ada satu tuh. lumayan ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Sehari Kita rata-rata punya satu ya. saya rata-rata satu. Yang kecoklatan ini Heeh. ayam Sama ini ayam petelur. petelur. Si Brownie, ini yang Ini ini. ayam Ayam kampung. kampung. Si Agak Erika. surprise, ya agak surprise kita ketika tahu ayam kampung ternyata juga bisa bertelur tanpa pejantan ya. Iya. Ya, ya sekarang kita berharap banyak orang yang mau apa ya, mau melakukan setidaknya budidaya pertanian apapun itu, Iya. entah itu hortikultura, sayur-sayuran atau ya kalau mereka berani ya, ke teman-teman berani ya silahkan menggunakan apa kandang baterai yang bisa diperoleh secara online, cukup murah kan. Jadi ini kandang baterai ini satu kandang diisi oleh satu ekor ayam. Nah kita ini ada kandang knockdown isinya 4. 4 ini bisa diisi oleh 4 ekor ayam. Kalau ekstrimnya bisa diisi 2 ekor masing-masing satu kandang. Tapi kan kayaknya nggak apa ya, nggak pri binatangan, nggak ada animal welfare. Dan ya sekarang kita nyobain yang dua baterai ini nih. Ini ada 2, juga ini ada 2. Berarti ada 4. Jadi ada sekitar 4 ekor tambah 2 yang sudah produksi. Ini nanti masa produksinya bisa sampai setahun lebih. Artinya kita sampai setahun lebih nggak perlu beli telur. Tapi produksi telurnya mulai umur berapa ya kayaknya? Kita beli bulan apa? September. September atau Oktober? September ya? September. September tuh masih DOC. Oke. September DOC. Nah, terus sekarang sudah agak besar, 5 bulan gitu kan. Ya banyak yang mati saat pertama beli. Tapi kan seiring dengan waktu kita belajar, yang survive dari 4 waktu itu ayam layarnya 1. Nah sekarang kita beli ini 6, yang survive 4. Ya mortalitasnya tinggi memang. Karena kita bukan peternak profesional ya. Coba-coba aja. Coba-coba aja. Siapa tahu bisa jadi ini alternatif usaha kalau pensiun. Sekarang harga telur berapa? Kemarin saya lihat di Mandala, komplek kita tinggal ini di Bekasi Selatan, 32.000. Padahal biasanya sih bulan-bulan lalu paling 27.000, 28.000. Ya, sama dengan ini sih, sama dengan bahan pangan lain memang mengalami kenaikan. Ya, akhir-akhir inilah 3 bulan ini ya. Kan BPS juga mencatat, jadi kenaikan year on year kalau bahan pangan ini mencapai 8,47%. Artinya? Kenaikannya dari tahun lalu segitu, 8,47%. Itu masalahnya karena apa ya? Karena El Nino kemarin, jadi produksi pangan kita nggak sesuai ekspektasi ya? Bisa jadi sih, bisa jadi karena El Nino. Tapi kalau telur ayam ini kata ketua asosiasi yang ayam layer ini, katanya sih karena kenaikan bahan pakannya dari pabrik sudah naik. Bahkan sebulan ini dari akhir Februari sampai akhir Maret ini udah 3 kali kenaikan gitu. Ya emang kalau dilihat dari komposisi makanannya emang beragam ya. Jadi kalau dibilang makanan ayam itu sekedar dedak nggak juga. Ini ada jagung, ada apa lagi nih? Ini saya nggak tahu nih komponennya. Ya macam-macam sih. Ini beli jadi kan? Kita beli jadi. 1 kilogram pakan ayam ini bisa sampai untuk 1 minggu lebih lah. Untuk 2 ekor ya. Kita ngomongnya untuk 2 ekor ini nih. 2 ekor ini. Produksinya rata-rata sehari satu masing-masing ya. 1 minggu lebih ini. Nah kita kan biasanya sekali beli 2 kilo. Jadi ya seperti itu. Jadi kita memanfaatkan ruang kosong seperti ini sebetulnya bermanfaat juga. Coba bayangkan 1 hari kita mendapatkan 1 telur ayam ras dan
2 hari sekali paling enggak telur ayam kampung. Jadi cukup produktif gitu kan. Nah, ketika kita mendapatkan semua itu, kita selama berapa minggu sudah tidak pernah, Hampir 2 bulan sih. hampir 2 bulan semenjak mereka telur pertama kali, nggak pernah beli telur ayam lagi. Karena memang konsumsi kita juga nggak terlalu banyak ya. Iya, kita 2 cuma hari sekali, bertiga. bertiga gitu kan. Karena yang si masnya udah nggak di sini gitu kan. Jadi cuma tinggal bertiga aja. Ya Iya. lumayan lah buat hobi ya. Buat hobi, buat belajar. Dulu kita juga pernah eh aquaponik ya. Iya, Ikan gitu kan. di Jadi sini satu tempat itu kita aquaponik gitu kan. Kita coba ternyata konsumsi listriknya juga lumayan. tidak murah. Sebulan ya bisa 200.000 sendiri hanya untuk aquaponik itu, dan nggak worth it lah kalau misalnya itu. Nah sekarang Ya, karena kita skala kecil kita ya. ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya itu adalah kalau melihara begini kan kotorannya pasti bau kan. Iya, Nah kita ngatasin sebetulnya ini kita pakai 4 gitu kan. empat. Jadi bisa di ini kan, cuma syaratnya nggak boleh terlambat siram, terlambat semprot. Sekali terlambat semprot lalu akan banyak dan berbau gitu. Jadi kita butuh ketekunan juga memang. Empatnya nggak mahal kan ya? 4 itu satu botol sekitar 30 sampai 40 ribu. Untuk 2 bulan bisa. Wah lebih. Itu saya punya udah 6 bulan lebih, satu botol nggak habis. Oh iyalah, berarti nggak biaya produksi untuk menghilangkan bau nggak Iya, ini ya iya. nggak tinggi. Nah, berarti mungkin dong urban farming ini melihara ayam di wilayah perumahan kayak kita kan? Bisa, bisa. Saya malah berpikir bagaimana ya, kalau dulu itu kan ada Dasawisma ya. Dasawisma atau PKK gitu kan, itu memberdayakan hal seperti ini. Pasti deh di setiap komplek itu ada satu tanah yang Ada kosong, fasum ya? ada fasum yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi bagaimana caranya setidaknya 10 rumah atau satu RT itu safe untuk kebutuhan protein mereka, itu yang penting. Dan ayam-ayam seperti ini kan dijualnya cukup banyak di tukang-tukang burung, tukang-tukang ayam yang kecil-kecil, DOC itu kan. Nah, zaman kita dulu, waktu zaman kita muda atau zaman kita anak-anak dulu remaja kan, sering dengar karang taruna Karang ya. taruna, ya. Sekarang masih ada nggak ya? Masih ada. Kalau Masih misalnya ada. ini kan bisa, kalau misalnya mereka sambil menunggu dapat pekerjaan tetap atau Iya, apa iya, kan. betul. Sekarang Betul. kan lumayan tingkat pengangguran di Indonesia ini. Memang sudah ada penurunan ya kalau dari Sakernas BPS itu yang terakhir yang dirilis itu kan hasil Sakernas bulan Agustus itu memang sudah ada penurunan angka pengangguran, tapi ya tetap aja masih tinggi. Penurunan itu kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mungkin kalau kita lihat persentase nggak signifikan juga. Iya, nggak signifikan juga. Iya. Karena angka Berkurang 600-an ribu lah sekitar itu. yang menganggur juga masih cukup banyak. Penciptaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan. Gitu Iya, kan. jadi memang most wanted itu orang yang bisa itu ya, bisa menciptakan lapangan kerja ya. Iya, iya. Wirausaha lah. Iya. Kayak misalnya telur ini juga satu hal yang pasti dibutuhkan kan. Iya, jadi kalau misalnya ya ini kita iseng aja ya, kalau Dasawisma terus ibu-ibu PKK di ini aja sama Karang Taruna atau apa. Produksi telurnya itu kalau per hari kan bisa diserap ibu-ibu yang anggota Dasawisma terkait. Ya pasti semua orang kan butuh telur kan. Iya. Ya, ya apa ya? Ya siapa tahu dari sini bisa ini ya, bisa diciptakan lapangan usaha baru, bisa muncul wirausaha baru. Kan harus didorong ya. Ya ketahanan itu kan semua dimulainya dari satu keluarga, yang kedua dari lingkungan. Ya, betul. Jadi ingat apa? Konsep family farming ya, sama PBB itu sudah declare ya. One Decade Family Farming 2011 sampai 2028 One Decade Family Farming. Jadi ya semua entitas yang diutamakan adalah entitas family ya. Jadi ya ketahanan pangan juga tingkat family, terus manajemen pengaturan SDM, pengaturan input segala macam ya tingkat keluarga. Iya, termasuk pendayagunaan inilah pekarangan ini untuk usaha untuk ketahanan pangan keluarga. Selama ini kan yang ada di benaknya setiap orang, pertanian itu membutuhkan tempat yang luas gitu kan. Iya.
Ya pada kenyataannya kita bisa nanam cabai, kita bisa nanam apa macam-macam tanaman, nggak perlu sekarang kan nggak perlu lahan yang cukup luas itu. Iya, Polybag aja bisa. urban farming. Iya, Urban urban farming farming. tuh kedepannya juga kayaknya makin ini ya, makin banyak peminatnya. Iya, Makanya iya. kan di sensus pertanian kan sudah mulai ada tahun ini. Mm-mm. Urban farming dari sensus 2013 nggak pernah ada. Subjek urban farming sekarang sudah ada. Itu sensus yang tani yang kemarin ya? Iya, yang terakhir. Cuman saya sendiri masih ini ya, masih menurut saya mungkin belum Mhm. mewakili gambaran seutuhnya ya, karena Mhm. yang di Jakarta itu relatif sedikit gitu, family Sedikit. farming unitnya cuma Mhm. 13.000 atau berapa gitu, saya lupa. Ya, memang nggak bakalan kita bisa harapkan dalam Tapi waktu apapun dekat lah, itu. setidaknya kita bisa pantau nanti pas sensus pertanian 10 tahun lagi, kita bisa pantau Bertambah. kenaikannya urban farming, family farming. Kan kalau di sensus pertanian, family farming ini relatif identik dengan rumah tangga usaha petani. Kan? Mhm. Nah, wira swasta kita ternyata masih lebih rendah loh dibanding negara ASEAN lain. Ada datanya? Ada lah. Apa datanya? Di sini ya wira usaha. Apa komparasinya mana sama mana? Indonesia sama mana? Nih, wira usahawan Indonesia Itu menurut siapa? 2022. Global Enterprise Index. Iya, jadi untuk mengukur tingkat kewirausahaan kita itu ada Global Entrepreneurship Index. Entrepreneurship. Nah, itu membandingkan tingkat wirausahawan di Indonesia. Nah, kalau negara-negara maju itu rata-rata wirausahawannya 14% dari jumlah penduduknya. Dibanding Singapura masih jauh. Kalau Ya. Singapura itu mungkin nggak apple to apple. Kenapa? Karena populasi penduduknya tidak sebanyak Indonesia. Ya, 8,76. Tapi Ya. oke lah, tapi kita kan bisa bicara persentase ya. Kalau Malaysia 5%, Mhm. Thailand 4,26%, Indonesia 3,1%. Jauh ya. Oke? Oke. Oke, sudah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ayam. Yam. Terima kasih Erika. Ini Erika, Brony. Bocil-bocil. Bocil-bocil belum kita kasih nama. Nanti kita kasih nama. Oke. Yang pasti kalau ini Erika namanya, ini ayam kampung. Yang ini namanya Brony. Kalau yang di petelur, depan itu ayam ada kayak kami punya ayam Arab. Ayam Arab yang kita ambil sebetulnya bukan telurnya, tapi kita ambil suaranya. pokoknya. Itu namanya Abdul. Yang ini bocil-bocil belum dikasih nama. Belum kasih nama. Nanti kita tumpengan dulu untuk ngasih nama. Nah, sampai jumpa. Bye. Saksikan Hucin.